Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari Distrik Banjarnegara, Provinsi 1 Jawa Tengah ingin sedikit menyampaikan terkait kegiatan tahun 2020. Mohon maaf karena mungkin tanggalnya kami banyak yang lupa seperti apa. Kalau kita sedikit menjelaskan kegiatan-kegiatan kita sudah kita sampaikan. Di penyelenggara ini alhamdulillah sudah banyak melakukan kegiatan khususnya di bakti sosial, khususnya terkait COVID-19. Setiap KSM yang ada di Banjarnegara, sekitar 16 KSM sudah melakukan penyemprotan desinfektan ataupun pembagian masker di setiap kecamatan maupun kota di Banjarnegara. Cuma mohon maaf waktu dan tanggal kita lupa. Terus kegiatan kami juga sering melakukan kegiatan donor darah 3 bulan sekali di Kodim Banjarnegara. Selanjutnya pembagian masker sampai saat ini juga masih berjalan di setiap KSM maupun distrik. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti penyaluran anak yatim yang dilakukan oleh teman-teman KSM juga berjalan. Itu juga ada beberapa dokumentasinya. Selanjutnya kalau kegiatan yang lain seperti biasa verifikasi dan sosial kontrol setiap KSM maupun distrik tetap kita lakukan. Dalam sementara ini kami masih fokus untuk acara mohon maaf ada kami pendataan anggota ataupun pengisian database kembali, karena banyak juga rekan-rekan jajaran KSM yang mungkin reshuffle di jajaran KSM, sehingga kita akan untuk mengasihkan kembali atau seperti apa. Mungkin hanya sebatas saja bisa kami sampaikan, karena mohon maaf banyak yang lupa juga. Mohon maaf saya cepat sekali. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih yang kami hormati Ketua Binter, Bapak Sekretari Perbanas, yang kami hormati struktural Binter semuanya yang datang pada siang ini, Bapak Ketua Distrik Binter Jawa Tengah yang kami hormati. Terima kasih. Untuk Banyumas pengembangan KSM ada sekitar 14, nanti tambah 1 penambahan di Karanglewas, berarti insya Allah 15 KSM. Ada anggotanya enggak? Ada anggotanya? Anggota sekitar kurang lebih yang tercatat kurang lebih 300-an, kurang lebih. Mas demo harusnya ya? Ya. Mas demo tetap data harus ada 300 ya? Siap. Untuk kegiatan kemarin yaitu kita melaksanakan bakti sosial terkait COVID-19, ya. Kita pembagian masker dan penyemprotan sekalian, kita membantu korban kebakaran di Purwokerto Selatan. Pada waktu itu ada suatu RT di sekitar Pancorawis, ada sekitar 11 rumah. Kami Taksol bantuan sosial ke sana dan mengunjungi dengan rekan-rekan pengurus koperasi dan
pengurus KSM se-Distrik Banyumas yang terletak kebetulan di KSM Purwokerto Selatan. Terus yang ketiga yaitu kita melaksanakan bakti sosial juga, pembagian masker. Kemarin ada di dua lokasi, di lokasi di Purwokerto sama di Banyumas, supaya kita muter ke setiap KSM, sekalian kita memberikan sembako. Sembako kita titik di Distrik Banyumas, kita melaksanakan di KSM Kemenangan, KSM Rawalu, KSM Patrikraja, KSM Kalibabon, KSM Batu Raden, yang terakhir yaitu di KSM Jatinawang. Jadi alhamdulillah kemarin untuk bakti sosial tentang COVID dan lain-lain dan kebakaran sudah dilaksanakan oleh Distrik Banyumas, alhamdulillah. Program selanjutnya yaitu kita alhamdulillah Distrik Banyumas sudah mempunyai mobil pengamanan yang dari Distrik Banyumas. Alhamdulillah kemarin sudah kita syukuran lah istilahnya di Distrik Banyumas. Kodim pengamanan Bapak Sigit Walio yang selalu tidur di sekret. Kebetulan dia sudah bebas dari itu ya. Terima kasih itu dari pengamanan Bapak Sigit Walio. Terus yang selanjutnya yaitu masalah kemarin kegiatan terakhir yaitu kita melaksanakan di Gunung Parang di Purwakarta. Alhamdulillah sama Bapak Ketua Pak Umas di sana sampai berhujan-hujanan. Jadi sampai sepatu juga sampai bawa sepatu kok, dengan sepatu satu. Jadi kebetulan waktu upacara kita pakainya ya seadanya gitu. Jadi mohon maaf ini dari Pak Gerta memang sore itu memang hujan banget. Sampai kita itu ya kedinginan sampai jam 7. Tapi ada yang nggak hujan-hujanan? Ada ya. Yaitu saya menyaksikan sendiri dari Sekdis Banjarnegara, Sekdis oke, Masya Allah, kayak gini, saking dinginnya. Jadi memang kebetulan itu Masya Allah di sana. Saya nggak dingin. Kecuali Pak Ketua Winter. Pak Umas juga nggak kedinginan ya. Itu mungkin kegiatan lanjutan. Terus terakhir kemarin kita mengadakan upacara 17 Agustus di kantor distrik. Saya kira sedikit gambaran ulasan dari kami, mungkin tidak semuanya yang ada di laporan tribulan. Jadi ini Pak, terima kasih. Siap. Koreksi ke depannya kalau bikin laporan itu Siap. pakai surat pengantar. Oh ya. Jangan pakai pendahuluan, pakai surat Pengantar. Siap. Kayak ini kayak negara ini pakai surat pengantar. Siap. Terus yang ini juga tadi dengan kekurangannya itu tidak pakai surat pengantar. Ada aja ya. Mana Pak? Izin untuk Pak Sekdis, Pak Ketua Winter, saya menunjukkan lagi sakit. Dan sakit perut, Pak tadi bangun jam 4 lebih saya mau diizinkan ini sambil menaik-naik Pak. Mohon izin. Saya bilang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dicatat Pak tadi. Seluruh ketua distrik Jawa Tengah dan jajaran. Sedikit mungkin yang bisa disampaikan dari kami distrik Purbalingga yang masuk di memori saya. Jangan kayak preman untuk nanti pas sambutan di Siap. Di kegiatan di 2020 distrik Purbalingga salah satunya mengikuti rakernas
lain kami menyiapkan sekretariat karena dari dulu kami belum mempunyai sekretariat untuk tempat kami berkumpul, mengadakan rapat dan lain sebagainya. Alhamdulillah Ketua Winter Distrik Purbalingga sudah memiliki tempat sekretariat. Juga ada 2 kendaraan yang kami pergunakan untuk layanan masyarakat gratis di Purbalingga 24 jam. Kegiatan lain mungkin berkaitan dengan pelaporan-pelaporan ke Polres Purbalingga dan Kejaksaan Purbalingga. Sampai hari ini 3 berkas kami dari Distrik Purbalingga sudah masuk ke Kejaksaan. Kemarin juga saya sudah minta pada Ketua Winter untuk membantu pressure lewat jaringan. Alhamdulillah hari kemarin kami diundang Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga. Intinya dari pihak Kejaksaan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan ini Distrik Purbalingga, dan hari ini sudah menurunkan 2 tim untuk 3 berkas tersebut langsung turun ke lapangan. Mungkin hanya itu yang BLT kami sudah menginvestigasi dan mengumpulkan sampel. Berarti kita udah dapat jatah? Belum. Kemarin sudah ada perwakilan dari utusan Big Bossnya supplier lah, kalau saya mengatakan Big Bossnya supplier sudah datang ke rumah saya 2 kali, tapi belum menemukan kata sepakat karena dari saya minta jatah 3 kecamatan disampaikan Pak Ketua Winter, saya minta jatah 3 kecamatan ke Distrik Purbalingga untuk ikut pemberdayaan terhadap anggota. Kemarin baru disepakati 1 kecamatan, itu pun mulai Januari dan saya masih menolak itu Pak Ketua Winter. Ya apa-apa, satu aja dulu kan percontohan. Tapi Januari Pak Ketua Winter perluasannya selesai di Desember. Jadi kan kalau yang tahu ini kan sudah diplotkan. Jadi yang penting alasannya juga seperti itu disampaikan, sudah terikat kontrak dengan Ewarung dan lain sebagainya. kita jangan terlalu memaksakan. Jadi yang penting kita udah dapat jatah, ya dulu aja. Kita tunjukkan ke mereka. Ini kita Ketua Winter nanti mungkin setelah rapat saya koordinasikan. apa? Ini Sementara sebagai percontohan untuk teman-teman bahwa Purbalingga sudah mampu untuk Ewarung itu kita untuk menjadi supplier. 1 kecamatan aja udah sangat luar biasa untuk kesejahteraan teman-teman. Ini sangat luar biasa. 1 kecamatan berapa? 1 kecamatan ada yang 6.000, ada yang 3.000, macam-macam karena luasan wilayahnya Pak Ketua Winter. Nah, itu ini buat percontohan untuk distrik lain. Kita mampu untuk seperti itu menjadi supplier di dalam BLT tersebut. Tapi kita harus punya pressure data. Bukan BLT, mohon maaf. BLT. Program sembako. Itu ya. Nanti teman-teman juga bisa ikut belajar ke Purbalingga. Memang kita dukung sepenuhnya untuk Purbalingga. Pelaporan jaringan sudah saya turunkan dan alhamdulillah dalam direspon. Bantu juga lah sekretariat kita. Ya kan itu kan sama aja dengan saya. Jadi kalau dia mengakui sendiri terserah, nggak ada masalah kan gitu loh. Mohon maaf Pak Sekber. Saya kan bertanya Siap. Intinya nanti teman-teman bisa mencontoh Purbalingga bahwa kita 1 kecamatan aja udah di unitnya. Dapatnya 2 kecamatan. Ya, terserahkan lah 1 aja dulu, yang penting berjalan dulu aja ini gitu. Yang penting pelaporan ini saya sudah turunkan di Kejaksaan dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa ya. Sudah diundang hari kemarin jam 11 surat panggilannya resmi dari Kejaksaan, saya hadir di sana. Intinya apresiasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, dan hari ini berarti sudah menurunkan 2 tim untuk langsung terjun ke lapangan objek yang kita laporkan. Berarti jaringan saya bermanfaat enggak? Bermanfaat dokter. Nah ini teman-teman harus belajar seperti ini. Makanya ini saya lagi membangun di setiap distrik seperti jaringan-jaringan seperti di Cilacap kan dengan kasih pecus ya Mas Hendra ya. Mas Hendra sangat merespon. Jadi ketika laporan GMB tidak ditindaklanjuti ya hati-hati mereka ini gitu. Ini daya tawar, teman-teman harus paham tentang ini. Silakan. Kita mungkin Pak Ketua Winter dan jajaran dan Ketua Distrik juga beserta jajaran apa yang dapat saya sampaikan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak kembar. Yang saya hormati Bapak Ketua Winter, yang saya hormati Ketua Distrik seluruh Winter Jawa Tengah. Mohon maaf saya menyampaikan sedikit dari adanya pelanggaran dari dokumen tahun 2020.
terrealisasi karena akan longsor di tepi sungai. Yang di situ kita melakukan pendampingan Bapak SDA Provinsi sampai Jogja, dan alhamdulillah GP lengkap cuma 1 bulan langsung dikerjakan. Dan dari adanya warga sampai perwakilan desa yang mungkin di situ sama apresiasi adanya GP yang ada di sini. Yang kedua, untuk adanya distrik, kita sedang fokus untuk pembenahan untuk adanya pembentukan kantor-kantor KSM. Nah, di situ kita hanya mendampingi sedikit gerakan dari KSM karena kami pun sedang mengevaluasi karena masih banyak kekurangan dan masih banyak pimpinan untuk adanya dari Twitter. Dan di situ adalah pimpinan dari kita semua, dari seluruh adanya distrik. Dan terkait masalah COVID-19, kemarin kita sedikit mengumpulkan data yang di situ ada dugaan adanya sama melakukan pengadaan barang COVID yang di situ untuk kartu bisnis yang diambil dari adanya dana DD. Yang insya Allah besok bulan Oktober kita akan melakukan aksi karena kita sudah melakukan audiensi, tetapi tidak ada jawaban memuaskan dari adanya pihak inspektorat daerah yang di situ dari kota tersebut, padahal sudah sampai ke inspektorat provinsi. Apa mungkin dari saya yang mungkin kurang pintar atau gimana, saya kurang paham, karena yang saya ketahui di GPI ada diajarkan untuk keberanian, dan saya merubah diri saya sendiri untuk membuktikan untuk ke depan saya mampu dan saya bisa untuk menjadi bangsa yang baik untuk banyak orang. Dan juga kami memang sedang super sibuk untuk adanya pemindahan kantor, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit dari adanya keyakinan kita semua dari anggota, kita belajar untuk saling melengkapi. Di situ akan tercipta untuk adanya kesulitan untuk jenjang ke depan, entah tahun berapa. Yang terpenting kita akan berusaha dan berusaha. Dan alhamdulillah untuk bulan September kita akan melakukan pengesahan untuk tata sekretariat yang baru. Terkait gerakan-gerakan yang mungkin yang lainnya mungkin sudah cukup. Oktober ya, Gimana? untuk turun berarti Oktober. Ya, Perlu bantuan teman-teman dari distrik lain apa memang mampu sendiri atau satu korwil? Insya Allah kalau terkait masa, kalau kami mampu, karena kami juga tidak ingin merepotkan teman-teman yang lain. Yang dua, Merasa direpotkan nggak yang lain? Merasa direpotkan nggak kalau semuanya turun di Kebumen? Ya. Merasa direpotkan nggak? Ya. Kan ada kekhawatiran ketua Kebumen kalau teman-teman direpotkan ini gitu loh. Direpotkan nggak? Ya. saya terima kasih sekali, tetapi saya pun ingin belajar untuk lebih mandiri. Yang intinya saya bawa kepada pimpinan saya dari Korwil, dari Wildan, dan ketua Restu, dan mungkin untuk pembelajaran saya juga apa itu arti dari keyakinan. Yang intinya saya ingin beberapa dari saya sama kita minta doa dan pengajaran sampai ke depan sama ketua Wildan sama jajaran. Sampai kayak gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekwi atas waktunya diberikan. Yang saya hormati pada pimpinan Pak Ketua Wildan beserta Pak Sekwi, Pak Humas, dan struktur jajaran Wildan dan saya hormati pula, dan Ketua Distrik se-Wildan Jawa Tengah yang saya hormati dan jajarannya pula. Terima kasih atas waktunya. Yang saya mau sampaikan di sini terkait tentang laporan kerja. Yang pertama, bukan miskomunikasi jauh-jauh Pak Sekil, itu saya sudah koordinasi, cuma di sini itu ada yang laporan dari Pak Sekis itu kan terkait tentang yang sudah dikerjakan sama pendataan anggota-anggota. Dan yang dari saya itu
program kerja karena saya masih baru kemarin, saya masih beracun kepada distrik yang lama karena program kerjanya hampir sama seperti itu. Jadi bukan miskomunikasi di situ. Nah, kebetulan hanya datanya tadi saya dulu, terus baru Pak Sekdis akhirnya seperti ada 2 laporan kan itu. Bisa dilengkapi lah. Siap, intinya bisa itu. Mungkin banyak kekurangan juga, mohon maaf Pak Sekmil karena masih tahap belajar juga. Saya baru ikut Rakorwil juga ini. Dulu pas masih menjadi ketua kantor juga saya belum pernah ikut Rakadis juga. Ini mulai yang belajar perlahan-lahan. Ya. Itu terkait masalah laporan. Yang berikutnya terkait masalah kegiatan yang selama ini kami lakukan dari distrik Cilacap, karena saya baru dilaksanakan tanggal 22 Juli 2020. Mungkin belum ada begitu banyak kegiatan, tapi alhamdulillah atas petunjuk dari Pak Ketua Winter, Pak Sekmil, itu saya mulai banyak belajar dari Pak Sekmil tentang surat menyurat, dari Pak Ketua Winter terkait tentang jaringan-jaringan, walaupun saya pun tidak tahu, tapi alhamdulillah yang di dinas-dinas dan di instansi terkait itu sudah tahu lebih dulu terkait tentang Pak Ketua Winter. Jangan saya tahu terus. Ya. Tampilkan ketua distrik, jangan tahunya ketua Winter. Siap, itu mulai saya buka nanti perkembangan apa ya. Nanti ambil pekerjaannya kan ketua distrik diem, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin itu adalah salah satu kenapa bahas bola berharap kantor ini. Ya. Dan saya secara pribadi juga di sini secara pribadi dari saya juga mohon maaf sebenarnya Pak Winter karena ada sebuah yang belum terrealisasi. Saya mohon maaf secara pribadi karena memang masih distrik Cilacap masih harus banyak evaluasi juga. Kalau untuk terkait pendampingan sampai dengan titik ini distrik Cilacap belum masuk ke pendampingan karena saya secara kelembagaan ingin marwah DP itu kembali kepada sosial kontrol kita. Saya sering sudah rapat di kantor distrik antara jajaran KSM. Saya sering sampaikan ketika pendampingan itu monggo silakan, saya tidak bermasalahkan, tapi jangan lupa kepada marwah kita bahwasanya sosial kontrol kita itu yang difungsikan itu lebih banyak yang tidak terkontrol oleh kita, hanya sibuk dengan pendampingan. Ini juga sebuah evaluasi bagi saya secara pribadi sendiri. Makanya saya ingin fokus kepada dari instansi-instansi yang berbawah yang desa dan ingin kepada instansi kabupaten. Itu ketika kita sudah membangun dari instansi yang bawah, otomatis kabupaten pun berpikir. Karena kemarin saya coba untuk mendobrak, pertama saya lakukan itu di Kesudian Kidul, walaupun hanya dengan secara singkat. Mungkin kalau dengan Pak Sekmil penyurat juga lama karena sudah waktunya mepet, akhirnya saya dobrak. Walaupun ada intervensi dari penegak hukum juga, saya tidak bergeming itu karena saya sudah mengatur ke Ketua Winter. Akhirnya kita jalankan yang notabene kepala desa itu sarjana hukum yang pintar yang apa, akhirnya dia kabur dengan sendirinya, tidak kuat dengan argumen-argumen kita. Itu di videonya itu ada sampai menunjukkan ketika seorang kades itu memang tidak layak menjadi seorang kades, kan seperti itu. Itu terus terkait Maus Kidul kemarin saya sudah sampaikan ke kejaksaan. Alhamdulillah dari Pak Hendra merespon dengan baik, walaupun nanti ada proses dari penyidik juga dari bawah, tapi selalu dikawal oleh Pak Hendra. Itu kemarin saya sama Pak Sekdis juga dari sana. Terus baru lagi masih dalam tahap pembodokan itu ada juga Pak Kuncen sudah mulai diperiksa, itu 4 pejabatnya Pak Kuncen termasuk KS-nya juga udah di unit 1 itu udah diperiksa. Insya Allah kayaknya ada kasus pidananya banyak. Ini bermanfaat ya jaringan kita. Sangat bermanfaat sekali itu. Termasuk saya ingin nanti juga mungkin saya secara kelembagaan karena Ketua Winter, saya ingin sebuah dobrak-dobrakan ke instansi karena kemarin saya ada investigasi termasuk laporan dari kades-kades juga terkait masalah bantuan urbanisasi yang dari distrik kita. Di situ ada indikasi siapan untuk demo untuk siap, itu ada indikasi
dari 3 dinas itu hanya indikasi dari 3 dinas itu dari setiap unit, 1 unit jabanisasi itu meminta 1,5 juta. 1,5 juta berarti per kepala dinas itu 500.000. Sedangkan saya sudah mendata itu sekitar 1.900, kurang lebihnya 1.900 sekian. Itu dari 1.500.000 sekitar yang dikasihkan alokasi ke pemerintah itu berarti 2,7 M. Itu yang dari yang hilang itu. Akuratkan data. Siap itu karena saya meminta informasi itu dari Pak Kadus termasuk Pak Kadus saya sendiri itu dulu juga di DPI Pak Stefan itu yang selalu memberikan laporan itu. Jadi di situ saya ingin juga nanti bagaimana cara menyurahnya yang baik sama Pak Sekil, Pak Komiter, karena luar biasa 2,7 M yang hilang untuk 3 dinas itu yang nanti Pak Korwil juga saya ingin doanya juga Pak Korwil itu untuk membantu kinerja Cilacap. Dan karena selama ini masih adanya tahap evaluasi kepada anggota, makanya NMJU Pak Ketua Binter untuk prodi pengamanan masih sementara kosong. Kemarin saya komunikasi sama Pak Wisnu juga untuk sementara dia diganti sama Binter, tapi saya sedang mempersiapkan karena di sini saya masih bingung dengan sosok-sosoknya. Mungkin nanti ada petunjuk-petunjuk dari Ketua Binter secara pribadi nanti siap melaksanakan itu. Jadi sementara hanya itu dulu Pak Ketua Binter dan Pak Sekil yang saya laporkan hari ini. Nanti kekurangannya saya akan memperbaiki untuk kedepannya karena di sini masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan tempat yang dikasih sama saya. Yang saya hormati untuk Bapak Ketua Lugar dan juga Pak Sekil dan Ketua Distrik Jawa Tengah juga sekretaris dan jajaran Sekil di Jawa Tengah. Untuk kegiatan pagi kemarin kita sudah melakukan investigasi terkait kafe dan karaoke yang mana sudah ada bukti-bukti atau mungkin data yang kita ragu kemarin. Tentang karaoke. Tentang karaoke Pak? Pertentangan. Insya Allah tidak Pak. Karena mungkin yang lain juga ada Pak. Ya. Karena saya punya data. Ya. Juga kemarin untuk acara ke depan juga kita untuk pertambangan juga verifikasi karena di Pati juga banyak yang tambang bodong juga. Jadi tapi berjalannya waktu kemarin ada kendala sedikit terkait anggota internal. Jadi kita memang belum sepenuhnya untuk pergerakan. Tentu Bapak Sekil, terima kasih. Wassalamualaikum. Depan. Siap. Kedepannya mau ngapain? Kedepannya insya Allah kita akan melakukan lagi investigasi terkait pertambangan juga limbah pabrik ini memang banyak yang mengganggu sekali, terutama yang perjalanan pagi Juwana itu yang berada Pelawanan dan juga Kudus Pati daerah Purworejo juga limbahnya di sungai. Jadi mudah-mudahan kita investigasi di pabrik kami. Jadi ada penambangan, pabrik juga migas juga begitu Pak. Tapi nggak pengen demo. Gimana? Nggak pengen demo. Insya Allah tetap demo Pak. Nanti satu tahun Insya Allah bila diizinkan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ketua Lugar beserta jajarannya, Pak Sekil serta Pak Mas dan keamanan kita semua. Yang terhormat pula saudaraku Ketua Distrik, Sekretaris Distrik beserta anggota semua yang ada di sini. Saya Ketua Distrik Rembang. Sebelumnya mohon maaf Ketua Pak Sekil untuk terkait data ini memang
saya harus jujur, untuk laporan-laporan ini masih dalam pembuatan teknis, karena kemarin yang terkait data yang kegiatan kemarin ini masih di resum semua. Nah, di sini yang kita bawa ini evaluasi terkait data anggota. Dengan distrik sekarang Rembang baru ada 4 KSM. Jadi KSM Sedang, Saleh, Sluke, Kagan. Yang tadinya tidak berpikir ya, yang tadinya tidak berpikir tentang KSM ya, cuman ya. Tadinya ketika kita melangkah mencari anggota yang ada bayarannya berapa. Sekarang setelah adanya doktrin dari pemerintah, alhamdulillah Rembang semakin maju. Terima kasih kepada kita. Kalau berbeda sekarang ada Pak Sekwil yang langsung turun ke Rembang, ini semakin meningkat dari segi EQ sendiri dari anggota. Alhamdulillah ini sangat. Saya harus hadir ketua menjaga. Kamu anak yang baik doang mas. Di sini alhamdulillah tahap-tahap untuk KSM memang yang loyalitasnya dan patuhnya sudah luar biasa. Ini baru hanya 1 KSM. 2 yang saya latih baru ini Sedan juga luar biasa. Itu ketua KSM Sedan itu dengan saya. Yang saya takut tapi tak ada takutnya seperti 2 tahun atau 3 tahun sudah saya aktif. Dan di sini dari tahap yang disampaikan Pak Sekwil, membimbing, membina, mendisiplinkan. Ternyata ketika saya mendisiplinkan, saya tidak harus di grup. Ya alhamdulillah dengan seperti itu berarti saya harus masih tahap membimbing dan membina. Jadi untuk kekurangan saya di sini sebagai ketua distrik, saya harus menyampaikan ke saudaraku semua, mungkin ada hal yang sama dilakukan. Ini saya melaporkan terkait organisasi dulu, Pak Ketua. Dan untuk kegiatan ini, alhamdulillah kita sudah melakukan pendampingan terkait satu sengketa tanah. Jadi sudah tahap mediasi di PN, Pengadilan Negeri. Itu yang pertama. Dan itu pun saya memang selalu melaporkan kegiatan itu, karena saya sendiri sudah punya orang tua. Saya selalu melaporkan ke Wilter Jawa Tengah, yaitu Ketua Wilter. Dan di sini untuk kegiatan yang kedua, itu kita membantu masyarakat dari yang Borobudur ini sudah melakukan pendampingan untuk pencabulan. Nah ini prosesnya, karena yang dicabuli ini yang mencabuli orangnya daerah Jawa Timur, Lamongan. Maka nanti saya minta izin ketua untuk merekomendasi saya ke Jawa Timur. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang terkait sosial, ini sudah banyak kita lakukan. Alhamdulillah kita mendirikan rumah juga di Desa Woro, Kecamatan Keranggan. Itu sudah kita bantu untuk mendirikan, karena janda tidak mampu membuat rumah. Ya alhamdulillah kita sudah bisa mendirikan dan membantu mereka. Dan kegiatan lainnya, karena memang alhamdulillah banyak. Jadi sepintas saja yang saya sampaikan seperti itu, ketua dan saudara semua. Untuk laporan Pak Saiful sekali lagi masih dalam pemberkasan dan dicilid sama Saifis laporan-laporan. Dan untuk kegiatan investigasi, alhamdulillah kemarin memang benar yang disampaikan Pak Saiful tadi, Rembang dengan adanya rapat kerja Korwil 2 kemarin kita sepakat tiap-tiap distrik akan memunculkan anggota 300 per distrik, yaitu Pati, Rembang, Jepara. Dan saya terpegang komitmen itu, saya harus siap 300 anggota. Dan adanya komitmen yang sudah disepakati terkait rapat di Korwil 2 Pati,
waktu itu saya tetap berkomitmen akan dengan program-program kita, yaitu yang sudah kita kerjakan, alhamdulillah, investigasi terkait karaoke, dan itu sudah satu tim 18, ketuanya kebetulan ada di sini, ketua investigasi yaitu Pak Arif. Nah, di sini yang sudah dilakukan di tempat karaoke semua sudah tersisir di Kabupaten Rembang. Memang di situ banyak apa itu kafe yang tidak ada izinnya. Satu itu apalagi izin untuk minuman. Dan untuk kedepannya itu terserah nanti mau seperti apa. Memang kita sudah ada program untuk kedepannya. Terkait investigasi tambang itu pun kita lakukan. Tambang, pemurnian, pabrik. Alhamdulillah ini sudah 90%, tinggal 10% lagi semua selesai. Terus untuk tujuan kita, masa depan kita nanti kita sudah memprogram, karena ini ada momen politik di Rembang, pilkada mendekati momen politik. Ini kita mencanangkan dari gagasan ini Rembang ingin mengadakan bansos atau santunan anti-aktif, dan kebetulan pula ada pergantian Kapolres baru. Sekalian kita mau menyambut Kapolres dengan adanya hal seperti itu. Mungkin kita akan minta izin ke Ketua Winter dan mengundang Ketua Winter beserta jajaran nanti yang bisa ikut hadir, akan kita undang seperti itu, Ketua. Demi apa? Ketika kita memunculkan anggota nanti banyak dan itu kegiatan yang positif, saya yakin kita nanti dengan tampil elegan, ini pemikiran bahwa tujuan biar kita nanti bisa tampil elegan, mereka masuk ke dalam kita, itu pun kita sudah membentuk tim untuk masuk ke politik. Jadi nanti ketika mereka memandang GMPI anggotanya banyak, keyakinan saya mungkin akan masuk kesejahteraan untuk itu ketika diperbolehkan untuk masuk politik, betul. Dan ini tujuan-tujuan Rembang memang untuk maju, satu membesarkan organisasi, kedua demi besar organisasi kita memang siap berkorban juga berjuang. Demi apa? Memang kita ingin kesejahteraan dan pemberdayaan anggota semua. Itu yang utama. Begitu laporan kami, Ketua. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ketua Bupati Jawa Tengah, ya Pak Sekmil, Pak Umar, semua sudah datang. Selalu diberkahi oleh Allah Taala. Hari ini berberkah bisa ketemu lagi. Yang terpenting kita sehat jasmani rohani, sehat jasmani. Kalau rohaninya sehat repot. Karena kan COVID-19 ini harus juga jasmaninya. Rohaninya kalau bawa terus repot kan gitu. Terima kasih. Ini support. Katanya kita tak terpantau. Hadir di sini, alhamdulillah kita ketemu semua dalam masalah sehat semua karena corona ya. Terima kasih waktu yang disampaikan Pak Ketua Winter dan Pak Sekmil. Untuk laporan saya triwulan di tahun 2020, alhamdulillah setelah raker dulu saya beraspirasi usul saya yang sudah diterima oleh Pak Ketua Winter soal kegiatan nama, terutama kegiatan saya di bidang sosial setelah Korwil kemarin. Alhamdulillah saya memang yang komplain itu yang di Sulawesi Utara di Kabupaten Rembang, setelah bedah rumah kita ada 5 unit bedah rumah untuk Panti Joko yang diring PLTU-nya di satu badan, dan bagi-bagi masker di Kecamatan Kembang di area PLTU juga di sana. Alhamdulillah 3.000 masker sebelum dibentuknya COVID-19. Satgasnya saya sudah bubar sama Pemda dan Covid-nya semua. Ya alhamdulillah kita swasaya hasil pekerjaan sendiri. Memang ini Pak Ketua Winter komunikasi. Memang di daerah Jepara ini beda daerah yang mana halnya orang yang ketuanya sana lebih di atas rata. Kenapa? Saya itu proses dulu pernah 200 kaos saja hilangnya dan separuh lebih sampai 7 orang yang militan begitu. Setelah perubahan dari Pak Sekmil, tenang saja saya perketat orang yang masuk GMI.
saya suka namanya bekerja sehat dan apalagi makan kepala sendiri itu yang repot. Makanya saya contoh trik yang lebih fleksibel apa untuk KSM-nya itu KSP dulu. Tokohnya tak pilih dulu, sekretarisnya KSP dulu, karena saya kalau pengalaman yang dulu waktu di daerah waktu dulu lah, Pak Tonton juga tahu lah waktu itu. Makanya hal kegiatan itu saya memang saya fokuskan KSP dulu yang rencana kemarin KSP Kecamatan Jepara Kota dan KSP Kecamatan Tahunan. Ternyata alhamdulillah berjalan, tentu dia berkomitmen mencari kelengkapan strukturalnya. Alhamdulillah yang KSM Kembang luar biasa, kita sekitar ada 60 orang itu yang dilihat PLT-nya. Alhamdulillah. Yang ke depan baru kebentuk kemarin bulan awal Agustus adalah Kecamatan KSM Kalimantan. Alhamdulillah lengkap sudah 25 orang, sudah tersupport baju media itu kemarin sudah ada 10 orang. Baju alhamdulillah kemarin memantau itu. Hal untuk kegiatan, alhamdulillah ini saya fokuskan pembuatan kantor yang sederhana untuk KSM Kembang untuk bentengnya nanti kalau kita ada pekerjaan di PLTU di Kecamatan Kembang. Itu aja. Untuk sosial kontrolnya kita fokuskan sambil prefer saya anggota. Memang saya butuh yang di sana itu tidak kaleng-kaleng, memang saya memang gimana ya, tidak semudah itu karena saya komunikasi sama Pak Sakil dan ini keadaan Jepara itu memang tak pilih orang benar-benar menjiwai dan secara profesional dan satu komando. Makanya dari anggota kita yang di Jepara itu memang saya didik satu harus berani melawan orang 1000 atau satu melawan 100 orang. Jadi tidak apa main-main kalau untuk anggota GMI Jepara itu memang harus itu. Kenapa? Di sana proyek nasional, tak main-main juga ke depan Jepara ini ada pelabuhan Pak, informasi dari sekarang nasional GMI-nya Semarang. Rencana ada proyek itu di sampingnya Pulau Mandalika dan Portugis. Supaya kita doanya semua di sini biar kita solid. Ketika kantor penyerahan dari Pak Saiful kemarin ya tahu sendiri kondisi saya di sana, kantornya kayak apa. Memang kalau dua ini kan butuh support istilah anak diperhatikan. Kenapa? Dikasihnya ke Jawa Tengah, baru ini terasa. Dulu nggak ada Mas, maaf ini tempat didik semua yang di sini nggak ada rapat triwulan, nggak ada. Paling setahun sekali, paling benar Pak Ketua Udan. Nah makanya saya bilang benar dengan adanya rapat triwulan, marilah kita satukan komando. Ya jadi saya ini masih kekurangan, memang kalau dua harus diperhatikan, terutama dengan teknis strategis wilayah dan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ini bahasa tarik. Suami diberikan oleh Bapak Pendidik. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Winter, kepada yang terhormat Bapak Said Winter, dan kepada yang terhormat Bapak Humas, dan kepada yang terhormat Korbipam Bupati Jawa Tengah. Tak lupa ketinggalan rekan-rekan Ketua Distrik dan Sekretaris Distrik Bupati Jawa Tengah. Izin melaporkan terkait kegiatan distrik Kabupaten Pemalang untuk laporan Pakar Bupati Jawa Tengah. Yang pertama adalah kegiatan ulang tahun HUT GPI yang ke-19 di siap di Jasa 18 di Gunung Purwakarta. Alhamdulillah distrik Pemalang mengikuti berjalan dengan lancar sampai tempat tujuan. Yang kedua, melaporkan terkait kegiatan sosial itu pakai masker 2 periode. Yang pertama 1000 masker dan yang kedua 2000 masker, dan melaporkan juga terkait pada pendampingan masyarakat terkait bedah rumah yang alhamdulillah sudah ada perhatian dari pemerintah terkait untuk dilaksanakan pembedahan rumah tersebut. Selanjutnya melaporkan terkait pada pendampingan distrik Kabupaten Malang, yaitu ada warga masyarakat
Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Baludongkal, Desa Lodaya, yang pada mulanya adalah menyatakan melalui WhatsApp status yang berbunyi polisi bangsa, sehingga tim Kobra dari Polres Malang melakukan sikap untuk penangkapan kepada warga tersebut. Alhamdulillah kami bisa berikan dan kami bisa atasi dengan melakukan koordinasi dan mempelajari sumber-sumber permasalahan itu timbul. Ternyata dalam hal itu ada kekesalan kepada oknum kepolisian. Izin saya sedikit privasi ini, Twitter dari saudara kakaknya itu dihamili sama pihak polisian Polres Malang. Alhamdulillah kakaknya perempuan dihamili oleh anggota Polres. Siap. Dihamili oleh anggota Polres Malang. Kebetulan wanita itu kerja di dinas kesehatan di bidan dan pelakunya adalah dari oknum Polres Malang. Alhamdulillah kita dampingi dengan dasar-dasar lain dari Polres Malang justru berbalik arah kepada oknum tersebut, memanggil pelaku tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Bapak Kapolres, dan Bapak Kapolres secara umum menyatakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh oknum polisi tersebut, sehingga kami kawal, tapi rasanya belum ada realisasi dan kami laporan ke Propam. Alhamdulillah endingnya dari masa itu oknum tersebut mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan sekarang sudah menjadi suami istri. Berkat KBI Kabupaten Malang bisa mendampingi ke titik selesai. Pelompakan kegiatan 3 bulan depan, alhamdulillah Kabupaten Malang di Kabupaten Malang diminta oleh Perhutani untuk pengamanan penebangan di wilayah Kabupaten Pemalang Barat terkait kayu pinus, dan dari Perhutani meminta untuk jasa pengamanan dari GBI, dan kami alhamdulillah sudah berapa hektar yang sudah disepakati kerjasama, berapa hektar? Ada 3 titik. 1 titik berapa hektar? 3,5 hektar ada 2,5 hektar. Alhamdulillah kita dipercaya untuk menjadi jasa outsourcing dari pengamanan di Pemalang untuk Perhutani, yang mudah-mudahan izin saudara kita dari Twitter dan teman-teman kita bisa berjalan baik, karena menurut versi dari pihak Perhutani dengan adanya kita bisa memfasilitasi atau sedikit mengurangi terkait adanya malakan liar, maksud itu yang mudah-mudahan ke depan bisa berkelanjutan sampai ke periode depan. Dan yang kedua melaporkan terkait kita diberi suatu penggaraan dari Perhutani, yaitu untuk mengelola lahan yang sementara sudah ada penetapannya adalah 5.000 meter persegi setengah hektar. Yang rencananya nanti kami akan alokasikan buat penanaman nanas madu. Dan nanti akan melibatkan dari masyarakat tersebut untuk penanaman tersebut dan teman-teman anggota di distrik Malang. Kiranya cukup seperti ini dulu. Izin saya menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin siap salah Pak Ketua Wilder Sekmil perihal laporan yang kami tidak laporkan hari ini, akan tetapi tidak tutup kemungkinan masih teringat di dalam benak saya kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Baik, satu kegiatan yang kita berikan saat pandemi seperti ini, mungkin di YouTube juga ada juga, kita membagikan masker jumlah 2020.
sesuai tahun 2020. Itu juga kita pernah membagikan bingkisan walaupun tidak seberapa untuk menyantuni para janda-janda dengan bahan-bahan beras dan sembako lainnya. Itu pula kita lakukan bukan untuk pribadi kami, melainkan untuk GBI. Dan juga kita selama ini melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai pengembangan di Pekalongan Raya sendiri. Mohon maaf, pada saat dulu GBI di Pekalongan sendiri terpuruk jalan di tempat, dan alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 200 orang, Pak. Dan alhamdulillah pula siap demo ya yang 200 siap. Ya. Dan alhamdulillah pula dari program distrik Pekalongan Raya sendiri menciptakan program setiap hari Kamis itu pengajian bersama seluruh anggota LSM GBI di Pekalongan Raya. Kemudian yang bisa saya sampaikan Pak Ketua Wilter, Pak Sekwil, Pak Umas, dan seluruh jajaran distrik se-Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga teman-teman juga distrik se-Jawa Tengah. Ucapkan terima kasih atas waktunya. Laporan yang saya bawa, satu laporan kegiatan yang saya klasifikasikan menjadi 3, kegiatan sosial, kegiatan rutin, dan kegiatan lembaga. Kegiatan sosial itu dalam hal pendampingan yang banyak tidak bisa saya sebutkan, dan yang berkaitan dengan sosial, kami juga fokus ke sosialisasi terhadap masyarakat yang pada saat salah satu contoh di Tengguli itu ada warga yang kena kanker, kemudian dia juga kena corona ya, positif waktu itu, kemudian dikucilkan di masyarakat di situ. Kami juga ada sedikit bantuan dan sekaligus sosialisasi terhadap masyarakat yang sehingga beliau tersebut akhirnya diterima di masyarakat. Terus pendampingan yang lain yang banyak sekali jumlahnya. Yang kedua adalah kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini dalam arti kegiatan di KSM untuk pencerahan. Untuk kegiatan rutin saya agendakan 1 bulan sekali mendatangi setiap KSM untuk pencerahan, untuk pemaparan keilmuan GBI yang alhamdulillah saya pimpin sendiri. Karena biar bagaimanapun pengembangan kalau tidak dibarengi dengan keilmuan, fondasi tentang keilmuan GBI, saya yakin seberapa banyak pun anggota tetap akan rapuh. Ini ilmu dari Pak Sekwil saya jalankan. Terima kasih Pak Sekwil. Terima kasih Pak Sekwil. Dan kegiatan lembaga lainnya termasuk mengikuti acara hari besar, mengikuti hari-hari upacara hari besar yang lain, dan mengikuti kegiatan-kegiatan ketua umum yang alhamdulillah saya sudah pernah 2 kali bertemu dengan beliau, pendiri LSM GBI, guru besar kita, waktu pertama di Banjarnegara dan yang kedua di Purwakarta di Gunung Parang. Perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa saya di GBI ini sekitar 7 bulan dan saya baru tanggal 26 kemarin diberikan surat tugas untuk menjadi ketua distrik. Saya mohon bimbingannya kepada Ketua Wilter, kepada Pak Sekwil, dan kepada seluruh ketua-ketua distrik se-Jawa Tengah. Bila mana kami membutuhkan komunikasi, membutuhkan bantuan, mohon direspon, karena biar bagaimanapun adalah saya saudara yang terbaru di GBI untuk saat ini. Insya Allah banyak saudara-saudara kita yang baru dan akan mencapai 80 atau 90% di Jawa Tengah ini. Ada yang nggak respon nggak? Ada yang nggak respon nggak? Apakah ada yang nggak respon? Alhamdulillah selama ini semua merespon. Dengan sangat. Ya. Baik dalam hal izin lintas maupun dalam hal saya menanyakan sesuatu, alhamdulillah semuanya merespon. Dan baru 2 distrik yang baru 1 distrik yang saya sowani terkait yang paling dekat
karena saya lebih ke pengembangan, lebih fokus ke Soal juga Korwil dong, Korwilnya kan Pemalang. Ya, mohon maaf juga Pak Korwil, nanti saya akan ya, saya dalam hal ini saya lebih fokus ke pengembangan. Di samping pengembangan saya juga harus banyak mencari modal untuk pengadaan seragam, karena itu memang harus diimbangi dengan pengadaan seragam. Dan saya lampirkan juga beberapa ada beberapa lembar tentang laporan anggotaan yang total yang saya hitung itu 7 ASN dan 5 Pokja untuk saat ini. Dan total semua berapa? Total semua kemarin saya waktu pas melihat itu 200, jumlahnya 200 berapa, tetapi saya lagi sortir yang nggak aktif saya suruh sekretaris distrik saya untuk cek semua yang tidak aktif dan yang dilaporkan. Dari 200 ini belum siap untuk demo semua ya? Saya kira belum. Nanti saya cek dulu. Karena mohon maaf Pak Ketua Wilter, dalam hal ini saya juga baru 1 bulan, jadi masih sambil bekerja, masih dalam tahap adaptasi juga, masih dalam tahap sosialisasi. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Sekwil. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Wilter beserta jajarannya, serta yang saya hormati seluruh ketua distrik beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk laporan kegiatan Distrik Tegal Raya memang masih kurang bagus dan masih banyak kekurangan. Mengingat kemarin saya juga masih baru, karena saya juga melihat banyak anggota atau pengurus Distrik Tegal Raya yang memang lebih dulu mengikuti atau masuk di LSM YB. Sementara saya sendiri selaku ketua distrik masih baru di LSM YB. Pada saat penulisan laporan pun saya coba membiarkan atau memberikan kewenangan kepada Sekdis beserta kesekretariatan untuk menyusun. Setelah saya koreksi semalam sebelum berangkat, ternyata masih banyak kekurangan yang memang harus dilengkapi, termasuk juga belum dijilid bahwa berkaitan dengan kegiatan. Alhamdulillah, setelah saya dilantik atau diberikan surat tugas pada tanggal 20 April di sini di Sekretariat Wilter Jawa Tengah, setelah itu kami langsung melakukan beberapa kegiatan, khususnya kegiatan sosial. Yang pertama terkait pada saat itu bulan Ramadan, sehingga yang kami lakukan adalah lebih banyak kegiatan sosial. Yang pertama pembagian sembako, juga masker, takjil, dan nasi kotak untuk buka puasa, untuk memperkenalkan kita kembali GMBI yang selama 5 tahun sebelumnya boleh dibilang tidak ada kegiatan sama sekali di Kota Tegal. Dan alhamdulillah hasilnya bagus untuk LSM. Sudah beberapa KSM saat itu langsung ada 3 KSM yang bergabung. Setelah itu pada bulan Mei, alhamdulillah kita melakukan pendampingan ke Pangarasan untuk mengenai masalah power yang ada di wilayah tersebut. Dan alhamdulillah sekali saat itu seluruh kelurahan pemuda Pangarasan masuk ke GMBI. Selanjutnya setelah dari kelurahan atau desa GMBI tersebut, desa Pangarasan tersebut, kita membentuk untuk Duguturi. Alhamdulillah sudah terbentuk 4 KSM yang tadinya GMBI Kota Tegal hanya beranggotakan 6, yang saya dengar dari beberapa orang DPP. Alhamdulillah bulan Juni kita sudah 80 orang yang sudah bergabung dan sudah membentuk 4 KSM. Pada tanggal 23 Juli kemarin, saya beserta rombongan kepengurusan LSM YB Distrik Tegal Raya didampingi oleh Pak Sekwil dan Pak Humas ke DPP. Alhamdulillah kita bisa menerima SK
Dan selanjutnya pada bulan Juli tersebut kita melakukan pengembangan ke beberapa KSM dan sekarang sudah insya Allah 7 KSM bergabung. PR-nya masih banyak Pak, 15 KSM lagi saya harus kabupaten ya, di kabupaten. Kalau kotanya alhamdulillah 4 KSM sudah bergabung. Untuk kegiatan selanjutnya alhamdulillah saya bisa bertemu langsung 3 kali dengan Bapak Ketua Umum, yang pertama di kantor DPP, kemudian yang kedua di Banjarnegara, dan terakhir kemarin di Gunung Parang. Pembelajarannya sangat luar biasa sekali dan insya Allah kami sudah sangat menjadi GPI dan saya sudah meninggalkan semua organisasi masa sebelum saya. Dan secara kebetulan secara kemarin istri saya yang masih menjadi sekretaris Sekandi saya minta keluar dan bergabung dengan GPI. Sekandi BPI. Alhamdulillah sudah bergabung. Sekarang sudah menjadi LASI. Untuk seragam kita nanti menyusul Mas Edi. Untuk kegiatan masalah kegiatan pendampingan saat ini pun kami masih banyak melakukan kegiatan pendampingan dan masih berjalan, diantaranya penganiayaan dan masih dilaksanakan oleh Biro Hukum Wilter, didampingi oleh Biro Hukum Wilter Bang Boy Sihaan. Masuk litigasi ya. Masuk litigasi ya. Litigasi Wilter. Siap. Dan kami nantinya mohon kebijakan dari kepada Ketua Wilter bahwasanya ada beberapa pengurus kami yang memang ditarik LBH dan Wilter, sehingga nanti kami mohon kepada Ketua Wilter beserta jajarannya untuk bisa melakukan revisi untuk kepengurusan di distrik Tegalraya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun itu bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang saya hormati Pak Wilter, yang saya hormati Pak Sebil, yang saya hormati Bapak Humas, dan tidak lupa pula yang saya hormati semua ketua distrik se-Jawa dan sekretaris distrik se-Jawa. Baik kegiatan distrik Projo yang sudah kami melakukan investigasi di tempat lokalisasi atau distribusi, dan kita juga sudah sampai audiensi ke pemerintah kabupaten dan alhamdulillah kita ambil dengan baik dan hasilnya pun juga sudah ya katakanlah membuahkan hasil, karena ada beberapa rumah untuk tempat tersebut sudah dibongkar. Sudah dibongkar ya? Sudah dibongkar. Tepuk tangannya kenapa? Tepuk tangannya kenapa? Mendengarkan nggak tadi tepuk tangannya karena apa coba? Ini fokusnya hilang soalnya. Ini Purworejo barusan menceritakan apa Purworejo? Pembongkaran apa? Makanya dengarkan kalau ada orang ngomong, hargai. Jangan ngomong sendiri. Apa yang dibongkar tadi? Purworejo menangani daerah dan langsung dibongkar. Ya, diberikan baik. Diapresiasi orang. Kalau ngomong sendiri nggak tahu arah gimana. Fokus. Dan yang kedua, kita sosial kontrol di salah satu operasi yang tidak berizin ataupun yang belum berizin. Hasil daripada investigasi kita melakukan ke dinas Perindakob ya, dan dari dinas pun sudah langsung disidak ya, alhamdulillah. Tapi GBI Purworejo walaupun anggotanya cuma beberapa tapi bisa dipercaya
dan diterima oleh instansi tersebut. Takut nggak takut? Tidak. Terus pendampingan juga terkait sengketa tanah dan sudah selesai juga. Terus pendampingan di selesainya 8 karena itu orangnya yang terlalu ambisius, akhirnya memang kesalahan dari yang minta pendampingan, jadi bukan dari yang minta ngomong ini. Jadi itu makanya bukan serakah. Siap. Terus untuk pendampingan di Bima Finansi, kebetulan kita masih saudara. Dising. Ya, dising. Saudara dari rekan kami ke anggota kami juga bendahara dan sudah ditindaklanjuti oleh dinas ini, sekarang sudah lagi proses dan hasilnya juga kita masih tunggu. Jangan mau menunggu terlalu lama. Ya ini makanya kan kita juga kemarin kita juga udah otopsi ke dinas OPP. Dalam waktu tertentu mau didapatkan. Nanti kita kayaknya kalau pada saat mau rapat kami dari GP itu tangannya jangan preman tangannya. Habis itu setelah itu, ini kami juga kemarin bersama Mas Eris yang dari dinas pertanian juga ada negara Silva Ketua dinas dari dinas pertanian. Membantu enggak? Ya membantu. Terima kasih sama Korbit berarti. Ya kebetulan Mas Eris kan salah satu warga yang terdampak. Oh siap. Juga salah satu anggota LSM BMB juga. Makanya kan dari Mas Eris juga minta tolong pada kami juga, khususnya di wilayah Bendungan bener Purwokerto itu kan di wilayah kami Projo, makanya kan Mas Eris minta ke LSM kami dan sekarang pun juga lagi proses. Ya semoga saya minta dukungan rekan-rekan semuanya agar supaya bisa lancar semuanya. Mudah-mudahan warga masyarakat pun juga bisa minta ke pendampingan ke kita. Insya Allah kita juga akan mendampingi sampai selesai. Surat kuasa ya, tadi karena dasar dari litigasi kita harus surat kuasa pendampingan dulu, jangan bergerak dulu tanpa adanya surat kuasa pendampingan. Mungkin dari distrik Projo yang bisa kami sampaikan. Saya beri salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.